kita memberitakan Yesus yang disalib, salib yang diberitakan. Tapi di luar orang kan Yesus nggak disalib. Lah anehnya, yang mengatakan Yesus nggak disalib itu lebih pede ketimbang yang mengatakan setiap minggu kita mengatakan yang disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Itu kan kredo sejarah, bukan sekedar kredo iman. Jelas yang nyalib siapa di zaman siapa. Masa begitu kurang pede? Hanya dikalahkan oleh tafsir sebuah kitab suci yang muncul ratusan tahun setelah peristiwa. Benar, pasti Nabi Isa melanjutkannya. Yang menghancurkannya Nabi Isa sendiri. Yang mengatakan itu patung dia, maka itu dibantah oleh Al-Quran. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, ada orang lain yang diserupakan dengannya. Bila ada orang berkata, kamu jangan kaji-kaji agama kami, jangan bahas-bahas agama kami, urus sajalah agama kamu. Lakum dinukum waliyadin. Kami tidak mungkin membahas agama kamu kalau Allah tidak menyebutkannya dalam Al-Quran. Jadi sebetulnya dalam konteks evangelisasi yang perlu diluruskan itu adalah minder warda haid komplek kita ini loh. Ini harus kita hilangkan dulu, jangan minder lagi. Karena apa? Soal penyalipan misalnya. Saya sering membuat ungkapan-ungkapan yang mungkin bagi orang lain itu tidak enak, tapi itu sekedar mengagetkan orang. Saya bilang, Yesus nggak disalib Pak, ya sudah terserah kamu kalau kamu mengakui Yesus nggak disalib. Tapi itu kan kitab sucimu, atau lebih tepat tafsir kitab sucimu. Nah terus kalau menurut Injil, lalu menurut Injil Yesus disalib. Lah kalau saya ngomong menurut Injil itu keyakinan saya. Kamu ngomong menurut Quran itu keyakinan kamu, yang nggak selesai. Memang keyakinan biadu keyakinan. Sekarang berani nggak kamu tutup kitabmu, saya tutup kitab saya? Lah untuk apa? Ya cari sejarah saja. Wong Yesus itu pernah hidup di fakta sejarah. Dia kan sosok historis. Masa nggak ada catatannya? Ayo sekarang berani nggak? Saya tutup Alkitab saya. Kamu tutup juga kitabmu. Yesus disalib apa? Pasti disalib Yesus itu. Itu catatan sejarah. Makanya ketika saya ngomong begini, saya tidak pernah mau debat teologis. Karena debat teologis nanti kalau keliru ngomong masuk penodaan agama. Iya kan? Karena kita ngurusi kitabnya orang lain lebih baik. Kamu tutup kitabmu, saya juga fair, saya tutup kitab suci saya. Yesus pasti disalib. Mau marah nggak bisa sama saya. Memang faktanya Yosefus bicara penyaliban Yesus. Hanya berjarak 50-an tahun dari peristiwa. Kemudian Cornelius Tacitus bicara penyaliban Yesus. Itu seorang senator Roma dan ahli hukum Roma. Yesus disalib. Nah yang seperti ini sudah. Jadi ada banyak hal yang menurut saya dalam agenda evangelisasi itu paradigma kita harus kita ubah. Yang pertama, kita jangan minder. Karena orang yang suka mengejek kita lebih tidak pasti. Saya sampaikan, yang disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus itu bukan dunia antah berantah, datanya ada, iya kan? Nah, hal-hal yang lain, soal Tritunggal, soal keilahian Kristus, itu rata-rata orang memahami karena Tuhan disamakan dengan fisik matematika. Orang mengatakan Bapa, Putra dan Roh Kudus 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Padahal umat Kristus sendiri yang bilang bahwa Tuhannya lebih dari 1. Nggak mau 1, gimana sih? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus 3, enggak 1. Pelan-pelan ya. Allah Bapa itu berapa? 1. Allah Anak ini berapa? 1. Allah Roh Kudus 1, jadi 3 dong. Enggak, 1. 1 tambah 1 tambah 1, 1. Anak SD kelas 1 nggak ada kelas, bos. Nggak ada yang kelas. 1 tambah 1 tambah 1, 1. 3, orang dia sendiri yang bilang. Yesus duduk, Tuhan di sebelahnya. Gimana 1? Itu kan 1 tambah 1 tambah 1. Sekarang kamu kalikan aja sekarang. 1 kali 1 kali 1 sama dengan berapa? Kamu kalau baru hitung tambah-tambahan tuh baru belajar menghitung. Perkalian lebih tinggi daripada penambahan. Kalau tak terhingga tambah tak terhingga tetap tak terhingga gitu loh. Ada banyak hal logika yang dimainkan
dalam konteks mengejek iman Kristen. Dan ketika saya menyampaikan pembelaan terhadap iman kita, tidak ada penodaan agama di situ. Itu hak kita yang disalahpahami kita apabila iman kita. Itu loh saudara-saudara. Jadi menurut saya, kalau penginjilan itu bisa dilakukan dengan cara taat hukum, aman, ramah budaya, kenapa kita harus nyerang-nyerang agama orang? Ketika agama kita disalahpahami, saya malah seneng, karena waktu saya untuk menyampaikan kebenaran. Tapi kalau agama kita, iman kita tidak disalahpahami, ngapain tiba-tiba ngajak ngomong orang lain yang tidak nanya-nanya? Memang saya nanya kamu, saya tidak nanya kamu, kok kamu ngomong? Lah mumpung kamu nanya, saya jelaskan. Gitu loh. Jadi segala sesuatu tetap harus disyukuri. Termasuk saya sakit di sini itu pemegang rekor terlama saya. Datang ke wilayah sesama Indonesia kan. Ini bayangkan saya di rumah sakit 5 hari, setelah itu disuruh istirahat 2 minggu lah. Itu terlama itu. Tapi ya tidak apa-apa, sekalipun kadang-kadang ya rindu rumah. Tetapi kalau saya lihat banyak teman-teman panitia, sampai panitia dibubarkan, saya juga ikut di sana. Saya punya keluarga baru di Kendari, dan itu belum pernah saya lakukan sebelumnya. Karena itu saya mengucapkan terima kasih karena atensi dan semuanya yang sudah diberikan pada saya dan istri. Saya nanti pasti akan kembali ke sini lagi. Terima kasih.